selamanya Tuhan Kau setia. Tuhan Kau setia, dulu sekarang selamanya. Semua rencana Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku selamanya. Saya undang jemaat Tuhan untuk bagi berdiri, katakan, Tuhan Kau setia Tuhan. Tuhan Kau setia, dulu sekarang selamanya. Semua rencana pasti akan Kau kerjakan, pasti Kau genapi. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih
gendongku sampai selamanya. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku Tuhan, kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Yesus, Oh haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau menggendong kami. Engkau menopang kami. Sampai kami masa tua Tuhan. Inilah Tuhan kasih sayang kepada kami. Apa yang kami harus lakukan? Apa yang kami bisa balas kepadamu ya Tuhan? Hanya ucapan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bila pagi hari ini kami bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bisa menyembah dan bersujud kepadamu Tuhan. Ini semata-mata karena karyamu kepada kami ya Tuhan. Ini semata-mata kasih karuniamu kepada kami ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, apabila pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada sabdamu. Berfirmanlah ya Tuhan melalui hamba-Mu. Amin. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan dengan kasih setiamu. Biarlah firman-Mu bisa tertanam di setiap lubuk hati kami ya Tuhan. Amin. Biarlah firman-Mu menjadikan pelita hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Kami bersyukur. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Merdeka. Wah, merdeka semua. Ya, saudara-saudara, semua merasakan Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, lagu terakhir jadi lagu penghiburan buat kita semua. Khususnya yang sudah berambut putih. Ada yang sudah berambut putih? Semangat, angkat tangan. Saudara-saudara, Tuhan gendong saya, gendong Bapak Ibu Saudara yang sudah rambutnya putih. Amin. Tapi juga buat semua kita sampai masa tua, bahkan sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya
Ada yang bilang sama saya, Om, wis akhir ubane. Apa? Semir, Om, semir. Saya kalau disemir, lagi digendong, loh Tuhan lihat rambutnya kok berubah jadi hitam. Dilepas piye? Enggak, kuyon. Tidak semua kita digendong oleh Tuhan sampai masa tua kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca kitab Mazmur 44. Mazmur 44 ayat yang keempat. Ya, Mazmur 44 ayat yang keempat. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mendapatkan Mazmur 44 ayat 4, mari kita membacanya bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara, Bani Korah, anak cucu mantu dan seterusnya, keturunan Korah, menulis Mazmur ini. Dan di Mazmur 44 ayat 4, saudara-saudara, mereka bersaksi, mereka bermazmur, mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, mereka bersyukur sama Tuhan. Kalau mereka boleh dibebaskan dari tanah perbudakan di mana? Mesir, lalu dibawa ke tanah Kanaan. Tempat yang dijanjikan, satu tempat yang limpah dengan susu dan madunya. Itulah tempat yang diberkati Tuhan, yang dari awal tahun sampai akhir tahun diawasi, dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Dan saudara-saudara, mereka berkata, bukan karena pedang. Mereka lihat sendiri bahwa karena Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita memperingati kemerdekaan negara kita, saudara-saudara, kita semua mengakui karena rahmat Tuhan yang Maha Esa, yang memimpin, yang menolong para pahlawan hingga mereka gugur di medan perang. Lalu kita mendapatkan kemerdekaan. Sama Bapak, Ibu, Saudara, dan saya juga sudah dibebaskan dari penjajahan dosa oleh korban Yesus di kayu salib. Katakan amin. Jangan kembali hidup dalam dosa lagi. Jangan hidup diperhamba oleh dosa lagi. Jangan mau diikat lagi oleh setan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang merdeka. Dan saudara-saudara, betapa senangnya hidup di alam kemerdekaan. Kita bersyukur kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu kita berterima kasih kepada mereka yang telah menumpahkan darah sehingga kita hidup di alam kemerdekaan. Selalu dari pemerintah, pemimpin-pemimpin kita menghimbau isi kemerdekaan ini dengan membangun. Mari kita pun secara rohani yang sudah dibebaskan dari penjajahan dosa, hidup dan mati untuk Tuhan Yesus. Amin. Nah, kembali ke Mazmur 44 ayat 4. Saudara-saudara, keturunan Korah atau anak-anak Korah, lihat sendiri bagaimana Tuhan campur tangan. Memang ada orang-orang yang maju dalam peperangan. Ada Musa, Hur, dan Harun yang berdoa di puncak bukit. Tapi ada Yosua dan pasukannya yang maju perang. Tetapi mereka mengakui
bahwa tanpa Tuhan tidak mungkin merdeka. Tanpa Tuhan gak mungkin menang. Tanpa Tuhan gak mungkin mereka bisa bebas dari perhambaan Mesir. Dan mereka sekarang bermazmur, saudara-saudara, semua karena Tuhan. Karena tangannya, berulang kali saya berkata tangan Tuhan itu sanggup melakukan apa saja. Bahkan yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun, dalam hal ini dukun-dukun, ahli-ahli, orang-orang klinik di Mesir nggak bisa, itu kata Keluaran 8 ayat 18 dan 19. Saudara-saudara, kalau mereka bebas dari penjajahan, bahkan mereka hidup di dalam perjanjiannya Tuhan di Kanaan, karena lengan Tuhan, selalu berkata karena tangan Tuhan yang kuat dan lengan yang terancung. Yeremia 32 ayat 17 tentang lengannya menyanggupkan atau lengannya sanggup melakukan yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudara, dari langit dan bumi yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang sama punya tangan, sanggup lakukan, bahkan lakukan apa yang tidak bisa orang lain buat untuk jemaat GBDI Jajak. Amin. Lengannya pun sanggup melakukan dan mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ada selalu jalan keluar dan pertolongan yang Tuhan sediakan bagi jemaat ini yang cinta, yang berkenan sama Tuhan. Amin. Wajahnya. Lagu-lagu hari-hari ini, kiranya wajahnya menyinari kita, sehingga kita beroleh kasih karunia. Segala sesuatu yang kita terima, dan sebenarnya tidak layak kita terima, tapi Tuhan beri untuk tiap-tiap jemaat GBD Jajak. Kita cuma bilang, Tuhan terima kasih, sebab wajah-Mu menyinari kami. Kami dapat bahkan yang tidak layak kami terima. Itu kebaikannya Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, jadi pemazmur dalam hal ini Bani Korah menyadari bahwa semua karena Tuhan. Saya ingin semua jemaat selalu menyadari kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, bukan oleh kebisaan kita, bukan oleh kepintaran kita, bukan karena keuletan kita, bukan, walaupun semua itu juga perlu, tapi semata-mata karena kemurahan Tuhan. Bisa berkata amin? Kalau Bapak Ibu sudah selalu menyadari ini, maka Bapak Ibu sudah dan saya disanggupkan untuk tinggal dalam kerendahan hati. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Kalau bukan Tuhan gak mungkin sampai sekarang. Semua karena Tuhan. Dan Tuhan paling senang loh. Kalau setiap kita ngakui bahwa keberadaan kita sekarang kemurahan Tuhan. Ya, saudara-saudara, dan awet. Orang yang menyadari keberadaannya, apa yang kita dapatkan semata-mata kemurahan Tuhan, awet, nggak gampang ceblok. Sebab apa? Sebab Tuhan senang sama orang-orang yang seperti ini, yang ngakui kalau bukan Tuhan jatuh saya, kalau bukan karena Tuhan hilang saya, habis sudah. Tapi karena Tuhan, pagi ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Amin. Nah, saudara-saudara, ada satu pertanyaan. Bani Korah sampai bisa tulis Mazmur. Artinya mereka hidup, masih hidup. Lalu mereka bersaksi memuliakan Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Bilangan 16 ayat 31. Bilangan 16 ayat 31. Sudah didapat? Saya membacanya demikian. Baru saja
Musa selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya dan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka sehingga mereka binasa di tengah-tengah jemaat. Saudara-saudara, kita tahu kisah ini di mana nenek moyang Korah, penulis kitab Mazmur 42, 43, 44, mungkin lompat ke 46, 47, 48, 49, Mazmur 84, Mazmur 85 ini. Ternyata menurut Bilangan 16 ayat 31 tadi, Korah, nenek moyang mereka, bersama semua orang yang ada padanya, dan dengan segala harta milik mereka, mereka semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati. Semua, ayat ini ngomong semua mati. Semua orang yang ada pada Korah. Setelah Musa berkata begini, Bani Korah, bersama Datan, Abiram, bersama Pelek, On, dan 250 orang termuka. Dengar, kalau matinya kalian tidak wajar, kira-kira begitu. Tidak seperti orang-orang lain. Allah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Berarti Tuhan bilang sayalah imam yang Tuhan panggil untuk, sayalah pemimpin kalian. Tapi kalau kalian matinya wajar, kalian yang benar. Saudara-saudara, setelah Musa berhenti ngomong, inilah yang bahaya. Tuhan tolong saya, tolong kita hamba Tuhan. Kalau bicara mesti hati-hati. Ayat itu berkata setelah Musa mandek ngomong. Seperti kejadian di Palu beberapa waktu lalu, di mana satu wilayah, satu tempat saudara-saudara tenggelam. Sampai tentu orang-orang dan harta milik mereka dikubur hidup-hidup. Saudara-saudara, itu gara-gara memang Korah memimpin pemberontakan. Korah jadi provokator, Korah jadi orang yang ngajak orang untuk melawan Musa dan Harun. Saudara-saudara, tapi cepat cerita saudara-saudara, semua orang yang ada pada Korah dan semua hartanya dikubur hidup-hidup. 250 orang yang terkemuka, yang hebat-hebat itu dibakar api. Sebab mereka berkata, apa Tuhan bisa pakai kamu toh? Cek sombongnya kamu, padahal Musa nggak sombong. Apa Tuhan bisa pakai? Ngomongnya nggak bisa, pekak plegok. Memang kan nggak bisa Musa ngomong. Ini loh 250 orang terkemuka. Ahli bicara. Dan memang benar saudara-saudara, Korah punya bakat, punya kemampuan yang Tuhan beri untuk bahkan WL, bahkan untuk nyanyi. Kita tahu bersama saudara-saudara mereka bermasuk memang hebat, ada bakat itu. Jadi nggak salah kalau Bapak Ibu Saudara dilengkapi dengan talenta, dilengkapi dengan keahlian apa saja saudara-saudara. Bahkan mereka itu lebih daripada Musa loh, lebih hebat. Kalau bicara khotbah, apa Musa kawanin natap orang, apa Harun monoton khotbah ya gitu-gitu aja. Oh saudara-saudara punya kelebihan, diberi talenta lebih bahkan dari orang-orang yang diberi otoritas. Nggak salah, tidak salah. Yang salah adalah melawan, membantah, memberontak. Ini yang salah. Jadi Musa berhenti bicara, mereka saudara-saudara dikubur hidup-hidup, termasuk orang-orang yang bersama Korah.
Lalu kok ada Mazmur 42 sampai 44, 46 sampai 48, Mazmur 84 dan 85 ya. Mari saya mengajak kita untuk membaca Bilangan juga 26. Bilangan 26. Ayat yang ke-10. Bilangan 26 ayat 10. 9 saja supaya lebih jelas. Dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah ketika mereka membantah Tuhan, membantah Musa, Harun paralel. Tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah ketika kumpulan itu mati. Ketika ke-250 orang itu dimakan api. Sehingga mereka menjadi peringatan. Ayat 11, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, itulah sebabnya ada Mazmur tulisan Korah. Walaupun ayat-ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, Korah dan semua orang yang ada padanya mati. Tapi ternyata Bilangan 24 ayat 6, Bilangan 26 ayat 11 lebih detail. Anak-anaknya enggak mati. Saudara-saudara, harusnya mati. Semua orang yang ada pada Korah mati. Sudah lihat, jarang ya. Anak berseberangan sama orang tua berseberangan sama anak. Kita lihat mereka kompak. Ya. Bahkan sering kita baca satu keluarga sepakat untuk melakukan yang jahat. Tapi lihatlah, Korah tidak mati. Saya melihat di sini bahwa Korah yang sadar, anak-anak Korah, Asir, Elkana, Abiasar, tidak ikut mati bersama papa mereka yang dihukum Tuhan dengan dikubur hidup-hidup. Sebab saudara-saudara mereka merasakan, melihat sendiri kalau sampai mereka, Korah, papa mereka, juga mama dan semua orang-orang itu, saudara-saudara, bisa keluar dari perbudakan Mesir, bahkan bisa menikmati perjanjian Tuhan di Kanaan. Itu karena Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka ngerti bahwa karena Tuhan mereka ada di padang gurun, karena Tuhan mereka juga yakin akan sampai di Kanaan. Itulah sebabnya kenapa mereka tidak ikut mati. Sebab anak-anak Korah tidak mau ikut-ikutan yang jahat. Inilah pelajaran penting bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara semua, jemaat GPD Jajak, saya, semua hamba Tuhan, jangan ikut-ikutan yang jahat. Bisa berkata amin? Iya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, sebab ini 3 anak ini ngerti. Dari 3 anak nanti turun, anak mantu, cucu, dan seterusnya. 3 orang anak ini sadar. Karena Tuhan, karena Tuhan baik, karena Tuhan luar biasa, karena Tuhan itu nyata. Laut bisa dibuka, lalu mereka makan dari roti yang turun dari langit. Mereka lihat keajaiban, walaupun pemimpin mereka nggak sepiro pinter lah, kurang pinter ngomong kayak Musa ini. Tapi saudara-saudara 3 anak ini merasa Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Toh juga Musa, toh juga Harun yang pimpin mereka. Walaupun belum sampai ke Kanaan, tapi mereka yakin siapapun penerusnya nanti akan sampai ke Kanaan. Jadi saudara-saudara mereka waktu lihat papa mereka provokasi orang-orang untuk melawan Musa dan Harun, saudara-saudara mereka nggak mau ikut. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, jangan sepakat dengan yang jahat.
Itu menyakiti hati Tuhan. Jangan lakukan yang jahat. Jangan berkata yang jahat. Jangan berbuat jahat. Jangan merencanakan yang jahat. Tuhan kenal hati kita masing-masing. Saudara-saudara, jadi lihat papanya provokasi, saya percaya ini anak-anak yang baik. Anak-anak yang mau hidup benar, anak-anak yang punya prinsip, sekalipun dia papa kandung mereka, saudara-saudara, berbuat yang jahat. Saya percaya anak-anak ini dengan hikmat Tuhan, dengan cinta Tuhan, tentu kasih tahu, Pak, ojo bahaya, Pak, bahaya, ojo. Kamu anak, mesti tunduk sama papa, mesti ikut. Oh, jangan Pak, bahaya Pak. Aku nggak mau, kami nggak mau Pak. Sekalipun firman Tuhan suruh hormat sama orang tua, tapi kali ini Pak, firman jauh lebih benar. Jangan. Saudara-saudara, memang hormat sama orang tua, kata Asir, kata Abiasab, kata Elka. Tapi kali ini Pak, jangan. Saya percaya saudara-saudara, anak-anak ini tidak ikut yang jahat, sebab Mazmur 119 ayat 98 berkata begini. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua guru pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu bukan cuma ku hafal, tapi ku renungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tita-titamu tetap selalu ada padaku. Apa orang gak ngerti? Ngerti. Tapi tidak selalu ada. Tidak selalu direnungkan. Sudah-sudah karena itu saya berterima kasih kepada pengurus LEG yang mengajak kaum pria untuk hafal firman. Terima kasih. Saudara, nurut highways. Bagaimana kita punya kekuatan kalau enggak hafal Alkitab. Tidak harus tahu tempatnya di mana, tapi tidak harus hafal apa di ayat-ayat apa, tapi ngerti, oh ini ada firman Tuhan berkata begitu. Syukur-syukur hafal seayat-ayatnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, firman Allah ada pada anak-anak Korah. Itulah sebabnya mereka dimampukan untuk tidak ikut-ikutan yang jahat. Saudara-saudara, mungkin kalau sudah ada Amsal 17 ayat 13, mereka berkata, Pak, jangan balas kebaikan Musa, Harun, pemimpin-pemimpin kita yang Tuhan telah tetapkan dengan kejahatan, Pak. Ojo, Samuel, maksud saya Harun, Musa sudah lelah pimpin kita. Bahkan sudah berdoa buat kita, ojo lawan masa dibalas dengan jahat. Alkitab ngomong lupa, kejahatan tidak pergi dari rumah kita. Murka Allah tidak bisa terhindar dari rumah kita. Ayo Pak, berhenti Pak, ojo pengaruhi data Nabi Ram. Jangan pengaruhi orang-orang untuk melawan Musa. Tapi rupanya ayah ini tetap ayah, saudara-saudara. Tetap ayah. Mereka merasa enak ya, nggak bisa khotbah, suruh khotbah. Memang ngomongnya kan belkak-belkuk. Sementara mereka orang-orang yang fasih bicara. Sementara mereka bagiannya cuma ngangkat perkakas bait Allah, perkakas kemah sembahyang tabernakel Musa. Jadi Harun dan anak-anaknya tutup meja roti pertunjukan, tutup. Lalu pelita ditutup, peti asiahadat ditutup. Semua ditutup pakai kain-kain yang sesuai aturan firman. Untuk sebentar berangkat tinggalkan tempat. Nah setelah ditutup, ini orang-orang Korah baru ngusungi. Ini pendeta soalnya nggak ngerti pendeta Musa. Punya kemampuan, punya keahlian, punya karunia nggak mau dipakai. Padahal Tuhan yang menetapkan mereka. Tapi saudara-saudara, anak-anak Korah bilang, jangan, Pak. Jadi saudara-saudara,
Kalau sampai kemudian anak-anak ini lahirkan keturunan ilahi, sekalipun papahnya sudah lihat jahat sampai dikubur hidup-hidup bersama orang-orang yang mau dipengaruhi jahat, anak-anak Korah ini dan seterusnya tetap hidup, bahkan tetap melayani Tuhan. Ini pelajaran penting. Jangan ikut-ikutan yang jahat. Lebih baik lagi, saudara-saudara, ajaklah anak-anak untuk dengar firman Tuhan di sekolah minggu. Yang remaja dorong dan kasih tahu, dengar firman Tuhan baik-baik lo ya. Bok ngomong dewek kalau lagi pengerja hamba Tuhan khotbah. Ayo dengar, nurut. Supaya Mazmur 119 ayat 98 sampai 100 digenapi. Asir, Elkana, dan satunya saudara-saudara Abiasa sepertinya lebih mengerti dari papa mereka. Kita pun harus dorong anak-anak supaya ngerti firman. Dan kalau mereka ngerti firman, mereka nggak ikut-ikutan yang jahat. Saudara-saudara, lebih baik kita bayar harga sekarang untuk tunda ngelencer. Saudara-saudara, kita lebih baik sekarang bayar harga untuk rela tinggalkan kesibukan dan antar anak-anak ke rumah Tuhan. Daripada nanti kita bayar harga mahal karena anak-anak ikut-ikutan yang jahat. Ajak anak-anak ngerti firman, beribadah. Sembari sebagai orang tua kita juga jaga hidup kita baik-baik. Jangan seperti Korah. Korah ini pelajaran besar loh bagi kita. Saudara-saudara, lihat dia yang ngajar firman sama anak-anak. Dia nggak nurut, habis. Sing diajar anak-anak nurut. Dan Tuhan berkenan memakai dia seterusnya. Rugi ya. Si ngajar malah hilang, yang diajar malah selamat. Saya percaya Tuhan memberkati Korah dengan harta dan lain sebagainya. Saya percaya dia pun sempat membagikan pemberian warisan kepada Asir, Elkana dan Abiasaf, kata Keluaran 6 ayat 23, itu nama anak-anak mereka. Tapi saudara-saudara, dulu waktu dia masih hidup gak mau pakai semua yang ada padanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang apa yang diberikan kepada anak-anak, saudara-saudara, justru dipakai untuk Tuhan. Nanti di kemuliaan, saudara-saudara, anak-anak ini yang terima mahkota, terima kemuliaan. Saya gak mau. Dan saya bersyukur belajar dari orang tua, Mami. Apa yang Tuhan berkati kepada hamba Tuhan ini dibuat untuk Tuhan. Sebab saya percaya saudara-saudara, supaya nanti terima kemuliaan, terima mahkota, terima kesukaan di hari yang tidak pernah habis. Lebih baik mumpung saya beri hidup, saya mau lakukan untuk Tuhan. Daripada nanti wis diserano sepenuhnya ke Sugiono. Malah Sugiono yang sama keluarga beri untuk Tuhan, lakukan untuk Tuhan, invest kekekalan. Orang tuanya ninggalin, loh, kok kalah kemuliaannya sama anak mantu. Nah itu yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya mengerti. Saudara mengerti maksud saya? Ngerti? Jangan sampai saudara kayak Korah. Dia tinggali sesuatu ya untuk mereka nikmati, tetapi saudara-saudara anak-anak Korah ini juga pakai untuk Tuhan. Sehingga anak-anak ini yang malah terima mahkota, terima kemuliaan, sementara yang meninggalkan ini saudara-saudara tidak dapat. Ini celaka. Ini malang. Saya ingin jemaat lebih pintar lagi. Saya kepengen jemaat lebih ngerti lagi. Dan apa yang kita akan saudara-saudara ada, ditinggalkan semua. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya tidak berkata jual semua lalu serahkan gereja. Oh tidak. Tapi kita ngerti invest kekekalan.
Daripada nanti sudah dikasihkan anak, malah anak lebih lagi gilanya dalam tanda petik. Cinta sama Tuhan. Nanti di kemuliaan, ya ampun, aku sih ninggali anak sih terima kemuliaan. Jangan. Nah itu yang kita belajar dari Korah. Dia masih hidup, saudara-saudara ternyata. Khususnya Asir, Elkana, dan Abiasap ini masih hidup. Bapaknya sudah dihukum Tuhan. Pertanyaannya saudara-saudara, kenapa ya? Alkitab ngomong semua orang yang ada padanya mati tenggelam, dikubur hidup-hidup. Tapi dikonfirmasi di pasal 26 ayat 11, anak-anak Korah ternyata hidup. Sebab anak-anak ini adalah anak-anak yang selalu mengejar perkenanan Tuhan. Sebab mereka ngerti bagaimana Tuhan yang memimpin mereka, saudara-saudara, beri kemenangan dengan tangan lengan wajahnya sampai mereka keluar dari perhambaan Mesir. Tuhan pelihara terus di padang gurun sampai ke Kanaan. Saudara-saudara, mereka ngerti. Karena itu mereka berpikir, kita jangan ikut papa kali ini. Ojo tunduk sama papa kali ini. Sebab papa sendiri melawan firman. Dalam hal ini, suruh ikut ngelawan Musa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mereka ngerti karena Tuhan, milih ikut Tuhan aja. Dia kejar perkenanan Tuhan. Bagaimana saya berkenan sama Tuhan. Bagaimana saya Asir, saya Elkana, saya Abiasap yang masih muda. Hidup menyenangkan Tuhan. Itu yang mereka pikirkan. Anak-anak muda diberkati Tuhan adalah hak setiap kita. Bisa berkata amin? Bukan orang-orang tertentu. Coba lihat keturunan pemberontak, saudara-saudara. Orang yang melawan Tuhan, dihukum Tuhan, tapi anak-anak luput. Adalah hak setiap kita. Ditolong, diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Korah cuma kejar perkenan. Dia mau cuma pikir bagaimana Tuhan senang sama saya. Bagaimana Tuhan tidak sakit hati lihat kelakuan saya. Pokoknya bagaimana Tuhan berkenan. Itulah sebenarnya yang membuat Tuhan pertahankan dia di mereka. Coba kita melihat Mazmur 44 ayat 18. Ini peristiwa setelah hal-hal yang menakutkan, mengerikan terjadi kepada Korah ayah mereka. Atau nenek moyang mereka. Mazmur 44 ayat 18, semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan Engkau. Tidak mengkhianati, tidak curang, tidak dusta, itu terjemahan lain. Perjanjian-Mu. Hati kami tidak membangkang, artinya tidak mundur, tidak berpaling, tidak murtad. Dan langkah kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Walaupun Engkau telah meremukan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Jadi setelah peristiwa Allah menghukum Korah dan orang-orang padanya turun hidup-hidup, saudara-saudara. Ini Asir, Elkana, Abiasap diomongin orang. Dikata-katai orang. Gara-gara kamu, gara-gara papamu. Allah marah. Gara-gara papamu. Karena tentu pasti ada kawin campur antara suku dengan suku. Mantuku melok mati. Papaku melok mati. Mertuaku melok mati. Gara-gara papamu, Korah itu loh. Kalau Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat selebihnya, ada hujatan, ada nyinyiran, ada macam-macam, ada kata-kata yang menyakitkan, kata-kata penghukuman. Tapi saya senang dengan anak-anak ini. Mereka ngerti bahwa hidup mereka tidak ditentukan oleh perkataan orang.
Hidup remaja, pemuda, anak-anak, jemaat, GPD Jajak tidak ditentukan manusia. Tuhan yang menentukannya. Bisa berkata amin? Karena itu kejar terus perkenanan Tuhan. Setia. Mereka dikata-katain saudara-saudara. Mereka tidak menyimpang. Istilah. Ya sudah mau apa lagi? Ya memang papaku salah. Jalan terus. Mereka tidak berkhianat sama perjanjian Tuhan, enggak dustai, perjanjian Lewi, perjanjian apa, enggak mau dilanggar. Wes, setia. Tidak membangkang dan seterusnya. Saya mengajak kita semua tanpa kecuali, termasuk diri saya, untuk tetap setia sama Tuhan. Setialah, sebab itu yang berkenan. Jadi suami yang setia, jadi istri yang setia, jadi orang tua yang setia, jadi anak-anak yang setia. Amsal 28 ayat 20 berkata orang yang dapat dipercaya, terjemahan lain berkata orang yang setiawan, mendapat banyak berkat. Bisa berkata amin, banyak berkat. Kayak anak-anak Korah ini dapat banyak berkat sebab mereka setiawan. Mereka setia. Ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, setia sahabat. Setia dari perkara yang kecil. Papanya mereka sudah kepengin langsung naik. Anggap diri sama dengan Musa dan Harun karena mereka memang punya skill lebih bagus. Fasih bicara memang. Karena itu mereka kepengen cepat sama. Dan Tuhan gak berkenan. Beda ya sama Asir, sama Elkanah, Abiasa. Saudara-saudara, mereka setia. Mereka sudah lihat Om Harun, imam besar, anak-anak, sudah tutupi semua perkakas rumah. Perkakas kemah sembahyang, lalu mereka berkata, ayo angkat, cuma ngangkat toh, ngangkat, berhenti, Imam Harun masuk, lalu dibuka, nanti pergi lagi berjalan di padang gurun, Imam Harun tutupi lagi dulu supaya nggak kotor atau nggak rusak, lalu diangkat lagi, terus mereka tiga anak ini setia. Yang ngerti orang setia itu banyak berkat. Orang setia itu akan ditinggikan. Mereka ngerti, mereka nggak mau kayak papa itu cepet-cepet saudara-saudara. Ngangkat diri akhirnya nggak berkenan. Terus sampai akhirnya kemudian mereka dipercaya di zaman Daud menjaga pintu gerbang. Selalu orang yang setia Tuhan angkat. Sudah gitu, supaya hati mereka terjaga setelah diangkat, nggak ngangkat lagi kira-kira. Jadi penunggu pintu, supaya hati mereka terjaga ya apa Tuhan kasih. Suruh juga bikin roti. Bikin roti, saudara-saudara. Roti. Saya nggak tahu mereknya Hani. Roti Hani atau roti Dewi, nggak tahu. Pokoknya kerja roti, supaya hati mereka terus terjaga. Sampai akhirnya Tuhan kasih ilham, hikmat dari Tuhan untuk bikin nyanyian mazmur dan lain. Lihat, orang yang setia. Dia naik. Saudara-saudara yang bekerja kepada siapa dengan siapapun juga. Di tempat-tempat kerja. Jadilah setia. Jangan ikut-ikutan yang lain, main serobot, main potong orang, jangan. Nggak lama orang kayak gitu. Tunggu waktunya Tuhan. Tenang aja. Bersama Tuhan naik wes. Nanti akan naik ke puncak. Saudara, naik. Diangkat Tuhan pada waktunya. Bisa berkata amin? Ya Bapak Ibu Saudara, jadilah gereja, jadilah jemaat yang berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi gereja yang indah. Minggu lalu kita belajar seperti menara Daud leher kita.
hubungan kita terus tersambung, itu setia. Selalu terhubung, itu setia. Dan kita akan menjadi gereja yang bertambah semarak, kata Yeskiel 27 ayat 10. Bertambah semarak, bertambah indah. Lalu diakhiri di pasal 11 Yeskiel 27, yang kecantikannya sempurna. Lihat, dari terang kepada terang, semakin terang hingga rembang. Itu gereja yang sempurna. Harus memenuhi ukuran. Berdoanya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bagaikan mezbah yang diukur, kata Wahyu 11. Apalagi Tuhan mau datang. Ayo, mari sungguh-sungguh sama Tuhan. Sebab semua diukur loh. Dan kalau tidak memenuhi ukuran lalu dieliminasi, jangan marah. Bahkan gak bisa marah. Ya memang gak memenuhi ukuran. Masa mau dipaksa-paksa supaya memenuhi? Enggak lah. Ibu-ibu yang beli apa lalu ditimbang. Oh, tambahi. Penjual ngomong, jangan. Ya ini imbangan. Timbangannya ukurannya tak gitu. Nah, kalau sampai harus dikeluarkan lagi karena kelebihan, ya sudah, memang harusnya seimbang. Harus memenuhi ukuran. Semua harus memenuhi ukuran. Menjadi gereja sempurna. Lalu pada masa antikris memerintah seluruh dunia ini dengan mata uang yang satu, dengan pemimpin yang satu. Saudara dan saya yang menjadi gereja yang setia, gereja yang sejati, gereja yang indah, gereja yang sempurna, disingkirkan. Ini bukan main-main. Kita sudah belajar tentang corona. Dengan satu perintah dari WHO. Masker kabeh. Walaupun mulai tidak pakai masker sekarang. Tapi waktu pertama kali masker. Dengan satu perintah. Antikris. Ini lagi pencobaan. Ternyata bisa dunia dikendalikan dengan satu kata. Atau satu mulut. Itulah antikris. Jangan sampai kita tidak masuk dalam gereja sempurna kayak 5 darah yang bodoh. Dan harus dicap 666 supaya bisa berdagang dan beli. Tapi Tuhan nanti murka dengan cawan murkanya yang ada tanda pada dai. Dirusakkan begitu. Kan lebih baik sekarang setelah kita waktu cari perkenanan Tuhan. Ibadah yang setia, sebab akan diukur, semua diukur, pelayanan kita diukur, semua diukur. Anak-anak Korah sesuai ukuran. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, saya melihat pelajaran yang ketiga, setelah tidak ikut-ikutan yang jahat, kejar perkenanan Tuhan. Ini anak-anak Korah adalah anak-anak yang tahu bersyukur sama Tuhan. Dalam Mazmur 42, firman Tuhan berkata, seperti rusa rindu sungaimu. Demikian juga apa? Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Anak-anak Korah ini yang selamat, saudara-saudara. Dia ngomong sama anak mantu cucunya. Tuhan itu nyata loh. Tuhan itu baik. Seperti nama papa, Asir. Asir itu artinya tawanan. Dari tawanan dosa, tawanan Firaun, tawanan Mesir. Sekarang papa milih jadi tawanan roh. Elkana berkata, seperti nama papa. Elkana itu artinya Tuhan Allah pemelihara. Dia melihara dengan cara yang ajaib sekali. Mulai di Mesir sampai keluar. Ayo anak-anak, bersyukur sama Tuhan. Yang ketiga namanya Abiasaf. Yang pesan sama anak mantu cucu. Papa ini loh selalu merasakan
Bapa mengumpulkan seperti induk ayam ingin kumpulkan anak-anak. Dia yang panggil kita keluar dari penjajahan, dari tawanan perbudakan Mesir, dikumpulkan, diselamatkan. Dipindahkan dari gelap kepada terang, kumpul di gereja. Gereja itu eklesia, dipanggil keluar. Ayo bersyukur sama Tuhan. Ayo terima kasih sama. Dan Bani Korah ini menyamakan diri mereka seperti rusa. Yang selalu rindu Tuhan. Yang selalu ingin ada di hadirat Tuhan. Yang selalu ingin dekat. Kayak jemaat GBDI Jajak pagi ini. Amin. Ingin di hadirat Tuhan. Ingin menyembah Tuhan. Saudara-saudara, bukan cuma senang menyembah Tuhan di hadirat Tuhan. Rusa itu, saudara-saudara, kalau melahirkan anak, kata Ayub 39:46, tahu ya, dia membungkuk. Dan itu kebiasaan perempuan-perempuan dulu hendak melahirkan anak. Seperti Elia menaruh kepala di antara kedua lututnya. Seperti Nyonya Pinehas, waktu dia mau melahirkan Ikabod, dia membungkuk. Orang Kristen yang ngerti sudah diselamatkan kayak Korah, kayak Asir maksud saya, kayak Elkana Abiasa, aduh diselamatkan. Dia bukan cuma senang menyembah Tuhan, bukan cuma senang memuji Tuhan. Bukan. Apalagi setelah dengar firman Tuhan karena kesel, melok, ngantuk. Oh bukan saudara-saudara. Tapi dia seperti seekor rusa yang senang membungkuk. Karena dia kepengen, aku berhutang jiwa. Aku harus lahirkan jiwa. Aku harus menangkan jiwa. Karena itu dia himbau kepada bangsa-bangsa di Kitab Mazmur 49. Hai bangsa-bangsa. Terlalu mahal tebusan nyawa kita. Tidak ada yang bisa untuk membayar. Itu bicara tentang penebusan di kayu salib. Dia kepengin orang lain diselamatkan. Dia kepengin bawa jiwa. Dia mungkin gak bisa ngomong atau bersaksi dengan bicara. Tapi dia bisa pakai apa yang Tuhan percayakan untuk mendukung. Supaya Injil sampai kepada jiwa-jiwa. Itulah Kristen, anak-anak Korah. Dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih hidup sampai sekarang, bukan tanpa maksud loh, bukan. Maksud dari kita sendiri harus tahu, Tuhan ingin kita setia. Ibadah pasti diukur. Saya ngomong bolak-balik, ayo setia. Bukan sekedar supaya kursi ini penuh, bukan. Bukan cuma itu atau sekedar itu. Senang kalau Tuhan kirim jiwa-jiwa penuh, senang. Oh salah lu ya. Bukan cuma semata. Supaya ibadah saudara dan saya waktu diukur pas. Sebab kalau tidak memenuhi ukuran, tereliminasi. Alkitab di kitab Wahyu pasal 11 ayat 3 diserahkan kepada bangsa-bangsa lain untuk diapakan? Diinjak selama berapa bulan? 42 bulan. 3,5 tahun masa aniaya besar. Karena itu kalau kami masih bisa mengajak Bapak Ibu Saudara lewat firman Tuhan, ayo sungguh-sungguh ibadah, sembahyang dan lain semata-mata karena kita seperti anak-anak Korah yang sudah alami Tuhan secara dia baik, dia hidup, dia Allah masa lalu, dia Allah jemaat GBDI Jajak hari ini dan selamanya. Amin. Setia sama Tuhan. Ada nyanyian berkata, hidup ini adalah kesempatan.
ngerti kebenaran ini, tapi kita mau lebih sungguh lagi dalam beribadah, dalam melayani Tuhan, dalam berdoa, sebab pasti akan diukur, pasti akan ditimbang. Saya jemput semua kita berdiri. Adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kalau kami boleh kembali mendengar firman. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kalau Engkau masih beri kesempatan kami untuk kami hidup. Terima kasih. Hidup ini untuk Engkau Tuhan. Hidup ini untuk melayani Engkau yang Engkau masih percayakan kami. Haleluya. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat ya Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan Engkau. Hidup kami boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah seberapa banyak firman-Mu yang sudah kami dengar, Roh Kudus yang akan mengerjakan Amin. firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami sidang jemaat Tuhan. Sehingga hidup kami berkenan, hidup kami di dalam firman-Mu Tuhan.
firman-Mu yang akan menuntun setiap langkah-langkah kami berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kekuatan kasih, kepada kami Tuhan. semua untuk kami melakukan firman-Mu, untuk kami taat firman-Mu Tuhan, untuk kami tetap setia Ya. di dalam kami mengiring Engkau, di dalam kami mengasihi Engkau, di Amin. dalam kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Terima terima kasih, kasih Tuhan. buat kasih-Mu, terima kasih buat kemurahan-Mu. Kami sampai sekarang, kami sampai hari ini, kami boleh Haleluya. tetap iman kami di dalam Engkau, kesetiaan kami tetap di dalam Engkau. Haleluya. Pertambahkan iman kasih kami dan pengenalan kami kepada Tuhan Haleluya. saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami yang sudah mendengar firman-Mu. Amin. Engkau ukirkan Tuhan, menerangkan firman-Mu di dalam setiap hati kami semuanya Tuhan. Dan Engkau juga berkati kami, apa yang menjadi doa kami, Amin. apa yang menjadi kerinduan kami, untuk kami tetap iman kami di dalam Engkau saja Terima ya kasih, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.